Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Sebelum kita memulai persekutuan online pada hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih Tuhan atas kesempatan sekali lagi yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami dapat bersekutu secara online melalui persekutuan pada hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati segala aktivitas kami, Tuhan. Berilah kami kesehatan selalu daripadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Begitu besar anugerahnya kepada kita. Kita diberi kesehatan dan senantiasa diberikan apa yang kita perlukan. Itu adalah cara Tuhan mengasihi kita. Kita adalah insan yang lemah. Seringkali kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Namun, lebih daripada itu semua, Tuhan begitu mengasihi kita. Kita begitu berharga di matanya. Dan Tuhan mengharapkan kita untuk menjadi terang bagi kemuliaan-Nya. Tabur waktu pagi akan mengiringi ibadah persekutuan kita pada hari ini. Shalom Bapak Ibu dan saudara sekalian, kita bertemu lagi dengan di persekutuan tengah pekan GKI Sorogenen. Firman Tuhan yang akan kita bahas pada hari ini adalah dari Pengkhotbah. Kita akan sama-sama buka Pengkhotbah. Pengkhotbah 11 ayat 4 sampai dengan 6. Pengkhotbah 11 ayat 4 sampai dengan 6. Siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur, dan siapa yang senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Sebagaimana engkau tidak mengetahui jalan angin dan tulang-tulang dalam rahim seorang perempuan yang mengandung, demikian juga engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah yang melakukan segala sesuatu. Taburkanlah benihmu pagi-pagi hari, dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari, karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil atau kedua-duanya sama baik. Nah, inilah firman Tuhan yang akan kita bersama-sama dengar maupun pelajari pada hari ini. Dari Pengkhotbah 11 ayat 4 sampai dengan 6. Ayat ini adalah sambungan, saya selalu suka dengan sambungan, dengan khotbah Pendeta Hendrikus di bulan Juli kemarin tentang perumpamaan penabur. Juga lagu yang barusan kita nyanyikan tadi, lagu yang indah ya. Tabur waktu pagi, tabur waktu siang, tabur hingga petang. Ya, tabur terus. Nah, waktu Pendeta Hendrikus berkhotbah
Juli lalu tentang penabur dengan tanah-tanahnya. Kita juga akan melihat pada waktu itu Pendeta Hendrikus ngomong fokus kepada penabur ya. Job desk-nya penabur itu adalah menabur. Jadi taburkan senantiasa. Di lagu tadi juga dikatakan tabur, tabur, tabur benih kasih, tabur firman, tabur berita kesukaan. Itulah yang menjadi tugas penabur, menabur benih-benih pada pagi hari, pada siang hari hingga sampai petang. Di dalam firman Tuhan tadi dikatakan taburkanlah benihmu pagi-pagi hari. Janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari. Karena engkau tidak mengetahui benih ini atau itu yang berhasil. Bahkan mungkin kedua-duanya berhasil. Tetapi kalau penabur senantiasa memperhatikan angin, dia nggak jadi menabur. Ketika penabur senantiasa melihat awan hitam, dia tidak akan menuai karena habis ini hujan, nanti saya kehujanan. Mau menabur melihat angin, ini nanti ada angin, benihnya kabur, terbang begitu, sehingga tidak akan menabur. Kalau penaburnya tidak menabur, maka kemungkinan menuainya itu adalah 0. Tetapi ketika penabur menabur, ada beberapa kemungkinan yang akan terjadi. Bisa jadi, ini lanjutannya Pendeta Hendrikus yang waktu lalu, bisa jadi benih yang kita tabur, benih-benih kasih jatuh di mana? Pertama, di jalan. Lalu didudul burung. Bisa jadi juga loh, yang jatuh di jalan itu tidak didudul burung, tetapi kena ada angin atau mobil lewat, dia terbang ke pinggir jalan, jadinya tidak lagi hilang tetapi bisa tumbuh di pinggir jalan. Demikian juga ketika benih yang tertabur adalah di batu-batu, bisa jadi, pernah lihat enggak tanaman ada di batu-batu? Pernah lihat enggak pohon jati bisa tumbuh besar di tengah batu? Nah, nanti kita akan lihat di fotonya. Tanaman bisa tumbuh di batu-batu. Nah, seperti itu jugalah ketika kita tugasnya menabur, tabur. Tabur benih kasih, tabur dimanapun ada kita, taburlah benih kasih. Bisa jadi benih-benih itu meskipun digencet oleh kekhawatiran, meskipun dibencet oleh bebatuan yang keras, bisa jadi dia tumbuh. Harapan selalu tetap ada, seperti itu ya. Jadi senantiasalah menabur benih kasih. Itu yang seharusnya kita lakukan dimanapun kita berada. Taburlah benih kasih. Karena kita tidak tahu benih ini nanti akan bisa tumbuh di dalam kekerasan atau mati di dalam kekhawatiran. Tetapi yakinlah bahwa setiap kali kita menabur selalu ada 2 kemungkinan. Benihnya mati atau benihnya tetap hidup. Meskipun dalam kesulitan, tapi tetap hidup. Dan saya yakin untuk hal-hal yang seperti itu sehingga dimanapun kita berada, kita senantiasa harus tabur kasih. Kalau benihnya jatuhnya di tanah yang subur ya, puji Tuhan, akan bertumbuh. Nah, senantiasa kita tetap tabur di waktu apapun, pagi, siang, sore tetap tabur, karena percayalah bahwa satu saat kita akan panen. Percayalah bahwa satu saat kita akan membawa berkas-berkas kepada Tuhan. Itulah hiburannya nanti. Ketika kita membawa berkas kepada Tuhan kita bisa bercerita. Ini dulu berkas ya Tuhan, jatuhnya di bebatuan. Ternyata dia bertahan hidup sehingga dia berbuah. Buahnya setelah dirasakan lebih enak dibandingkan dengan yang misalkan yang tanah subur. Karena apa? Karena dia struggle begitu, lebih kuat ya. Juga jadi bisa jadi yang ditabur di jalan ternyata bisa hidup loh karena dia diterbangkan oleh ban ke pinggir jalan. Nah, jadinya bisa hidup. Kita bisa bercerita kepada Tuhan, mempertanggungjawabkan tugas kita. Tugas kita apa? Menabur, kita pertanggungjawabkan dengan menabur. Nah, bagaimana dengan ketika ada awan? Bagaimana ketika ada angin yang membuat kita khawatir, gek nanti tidak bisa, gek nanti tidak tumbuh. Bagaimana dengan itu? Tuhan memberi kita akal budi. Tuhan memberi kita manusia adalah akal budi. Yang kebayang di saya, sekarang banyak sekali orang-orang melindungi tanamannya supaya tidak kehujanan sampai layu atau mati, supaya tidak kena angin yang deras. Pernah lihat enggak?
ada greenhouse. Nah, kita bisa sebenarnya melindungi supaya dia tumbuh dengan baik dan benar dengan apa yang kita bisa lakukan. Misalkan dengan teknologi, dengan yaitu tadi membuat greenhouse. Tetapi bisa juga masih dia mati di dalam greenhouse ya. Tapi usaha kita dan tugas kita menabur, tugas kita memelihara tanaman hingga sampai panennya, itulah yang harus dilakukan. Karena kebahagiaan kita adalah ketika kita membawa berkas kepada Tuhan. Kebahagiaan kita adalah ketika kita bertanggung jawab terhadap tugas-tugas kita dan melaporkannya kepada Tuhan. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara, tetaplah menabur, tetaplah merawat tanaman, hingga sampai satu saat kita kembali membawa bulir-bulir, membawa berkas, membawa hasil panen kepada Tuhan. Karena itulah tugas kita dan kebahagiaan kita ketika kita bertemu dengan Tuhan dan mempertanggungjawabkan apa yang menjadi tugas kita. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang begitu indah. Firman-Mu Tuhan lengkap menjelaskan tentang banyak hal. Bahkan juga sudah tertulis di pengkhotbah. Sering juga itu yang kami lakukan ketika melihat tanda-tanda alam atau melihat tanda-tanda yang tidak bagus, kami mengurungkan niat maupun tugas kami dan mengurungkan apa yang tanggung jawab kami, sehingga kami tidak lakukan dengan alasan banyak kendala maupun banyak hal yang membuat kami tidak bisa bertumbuh. Pengkhotbah mengatakan hari ini kami boleh belajar untuk tetap menabur, karena Tuhanlah yang memberi pertumbuhan dan Tuhanlah yang menentukan dan Tuhan bekerja yang kadang-kadang kami tidak mengerti. Bisa jadi hal ini baik, bisa jadi hal itu baik, bisa jadi banyak hal kedua-duanya baik. Biarlah hasilnya Tuhan boleh sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang kami lakukan adalah melakukan apa yang menjadi tugas kami. Terima kasih pada hari ini Tuhan Kau mengingatkan hal itu. Dan Tuhan saat ini kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami di GKI Sorogenen yang lemah tubuh. Kami berdoa untuk Bapak Adi Sunarto, kami berdoa untuk Ibu Suhardi, kami berdoa untuk Tante Sinwa, kami berdoa untuk Ibu Suratmi maupun Ibu Kamiem, juga Pak Heru Kusmanto maupun Ibu Sri Saino. Tuhan, saudara-saudara kami ini mengalami lemah tubuh, mohon kekuatan yang dari Tuhan. Berilah kekuatan-Mu Tuhan, sehingga mereka bisa menjalani dan boleh semakin kuat melawan sakit penyakit maupun kelemahan tubuhnya. Berilah kasih-Mu Tuhan, sehingga mereka boleh berkelimpahan kasih dan damai sejahtera yang dari Tuhan, sehingga mereka boleh bisa menjalani kelemahannya maupun kesakitannya dengan terus berharap kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hal-hal baik yang sudah Engkau rencanakan untuk kami alami, untuk hal-hal baik yang sudah Engkau sediakan untuk kami jalani. Terima kasih Tuhan, kami mau naikkan doa ini kepada Tuhan Yesus, Kepala Gereja kami. Amin.